Wah, mantap. Restoran Padang ini banyak sekali. Apa yang membuat usaha Pak Bustaman berbeda sehingga dari satu warung kecil bisa membuka ratusan, sedangkan banyak restoran lain yang mungkin tidak bisa mempunyai kesempatan sampai dengan punya cabang sebanyak itu. Nah, jadi itulah tadi saya bilang, karena saya sudah punya modal pengalaman, modal pengalaman pahit saya. Jadi saya berhemat dan saya mau belajar, mau mempelajari, tidak saya mengandalkan dari orang. Ya kita kan harus berhemat, ya kan. Yang mentang-mentang kita udah punya, kita boros, itu tidak boleh kan. Ya kita harus hemat. Begitu juga kita bagaimana kita memelihara ini, ya kan. Karena kita punya pengalaman, ya mohon maaf mungkin bukan orang enggak kan. Mungkin kebanyakan yang punya restoran Padang dia hanya punya uang, ya kan. Mungkin dia punya uang, tapi dia punya pengalaman, mengandalkan orang aja kan. Kalau saya enggak, kalau saya memang dari nol, ya kan, dari nol. Jadi saya tahu seluk beluknya bagaimana restoran ini gitu. Kalau kita dari nol kan kita tahu kan. Jadi bagaimanapun gelombang apapun yang akan datang, kita udah punya pegangan, ilmu kita udah punya, pengalaman kita udah punya di situ. Jadi kita ndak sombong lah, gitu kan. Ini sederhana, cabangnya sudah ratusan. Apakah semua yang memasak di berbagai cabang di berbagai kota itu mendapat ilmu langsung dari Pak Bustaman? Iya. Kan di mana-mana saya ajarin dia. Jadi kita ndak ada cari-cari tukang masak lain, kita sendiri yang katakanlah mencetak mengajarin tukang masak itu udah dari kita nggak cari tempat lain gitu. Kemudian bagaimana Pak Bustaman mengontrol rasa dari setiap restoran di berbagai kota Ya. ini? Jadi kemana saya kontrol. Nah, jadi ya alhamdulillah inilah bagi saya yang saya syukuri. Saya sebagai orang susah, orang nggak punya pendidikan, ya kan. Pendidikan cuma tahu tulis baca aja, cuman kan, ya cuman kelas 2 SR, cuman dengan pengalaman penderitaan, ya, dengan semangat tinggi, itulah, dengan kerja keras. Umur boleh tua, badan boleh tua, tapi semangat harus muda. Selera lidah orang Indonesia di beda kota itu berbeda. Apakah sederhana juga berusaha menyesuaikan dengan selera dari masyarakat lokal? Oh enggak. Kita punya standar. Ini standar itu aja kita pakai. Yang lokal ya dia lokal kan. Nah, tapi kita yang standar sederhana aja. Kita enggak mau merubah. Tidak kita menyesuaikan rasa di itu. Jadi tidak khawatir begitu ya dengan selera masyarakat setempat begitu ya? Enggak. Kita harus percaya diri, ya kan? Jadi kemana aja orang pergi, makan di mana aja, itu sama. Ada kan waktu di Jogja, wah kata investor kan, ini kurang pedas Pak, katanya kan, di sini orang mau pedas. Jadi saya kasih tahu semua karyawan, jangan dirubah, jangan kita ikutin. Kalau orang ngomong 2-3 orang, tapi kalau kita robah nanti yang akan rusak nanti yang ratusan orang. Jadi kita punya prinsip, kita punya standar kita aja kita pakai. Bicara soal standar ini katanya Pak Bustaman juga Ya. masih mengolah bumbu dari racikan masakan sederhana di rumah sendiri. Di rumah.
Kenapa di rumah. masih meracik di rumah sendiri ini untuk apa? Apakah setelah itu dikirimkan ke berbagai cabang atau bagaimana prosesnya? Ya, untuk Jakarta, seluruh Jakarta, Jabotabek, sampai ke Bandung yang kita kirim bumbu ini. Tapi kalau ke daerah yang lain enggak, di daerah masing-masing, kecuali bumbu kering. Jadi bumbu-bumbu yang tadi diracik di rumah Pak Bustaman ini nantinya akan menjadi bumbu-bumbu masakan yang mana nih Pak? Gulai semua, rendang semua. Cuman kalau untuk rendang atau kambing itu ada bumbu yang tadi itu, bumbu yang dikasih resep oleh Bapak itu, Pak Danin tadi kan. Nah itu. Restoran sederhana ini kan bahkan sudah pernah buka cabang di luar negeri, yakni di Malaysia. Ya, kenapa saat itu memutuskan untuk membuka cabang di luar negeri? Nah waktu itu ada yang ngajak sana, yang ngajak buka di sana. Ternyata setelah buka di sana, yang kendala kita di sana adalah masalah izin kerja, izin tinggal. Itu yang jadi permitnya sana itu yang susah. Jadi masalah itu yang akhirnya membuat restoran sederhana tidak bisa dilanjutkan saat itu di Ya. Malaysia. Tapi sempat buka di sana, sempat berjalan dan beroperasi. Sampai buka ada 3. Bagaimana tanggapan dari penduduk Malaysia saat itu mencoba makanan sederhana? Bagus. Sesuai selera begitu ya? Sesuai. Cuman kita waktu itu, investor kita di sana itu, dia tidak mau membantu masalah izin-izin tadi. Nah, setelah akhirnya sempat tutup di Malaysia, Ya. tapi Pak Bustaman punya rencana lagi untuk buka di luar negeri, yakni di Brunei Darussalam. Akhirnya kenapa berani lagi Pak? Apakah masalah perizinan tadi sudah lebih mudah diatasi kalau di Brunei? Jadi ini di Brunei juga orang ngajak. Ini belum survei sana. Belum survei Belum. sana. Tapi kenapa Pak Bustaman ini masih sangat berminat untuk buka di luar negeri? Apakah memang melihat pasar di sana juga menginginkan adanya masakan Padang, ataukah memang ingin promosikan juga masakan Padang ke masyarakat internasional begitu? Ya, jadi saya semangat itu karena saya itu mempunyai ya keahliannya ya. Jadi kita bisa menguasai lah ya. Baik pasarannya, baik memasaknya, semuanya kita menguasai soal makanan ini kan, makanan Padang ini. Makanya kita ya siapa takut gitu kan, kemana aja boleh. Keyakinan Bustaman untuk membuka cabang di luar negeri juga didukung kepopuleran sebagian jenis masakan Padang yang saat ini sudah dikenal warga di beberapa negara. Misalnya saja rendang, yang mulai digemari oleh sebagian warga negara asing karena keunikan bumbunya yang meresap hingga di setiap gigitan. I looked at it and I was kind of skeptical and nervous, but it tastes amazing. This would be delicious over rice. I feel like it needs some of those prawn crackers or something to just really get in there and just get every little nook and cranny. Why have I never had this food before? How have I lived so long and never had this food? Selain warga lokal, di tiap-tiap negara tempatnya akan membuka cabang restoran sederhana, Bustaman juga membidik orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri sebagai calon pelanggan. Bagaimana dengan di Indonesia bagian timur? Ini kan juga seleranya berbeda lagi. Sudah banyakkah Pak Bustaman membuka cabang juga di daerah timur? Dari timur kita kan sudah di Makassar, ya kan, Palu, Gorontalo, ya kan. Tempoh hari di Manado kan kita buka. Ini faktor investornya juga kan waktu itu tutup. Tentu tantangannya berbeda ya kalau di Indonesia bagian timur. Enggak beda, sama aja. Sama juga. Kita standar aja. Kita nggak mau merubah. Kita punya standar sederhana. Di kemana aja orang pergi makan sama. Tapi biasanya jika ingin membuka cabang baru, adakah kesulitan yang ditemui? Alhamdulillah enggak. Enggak. Ini mau buka 10 lagi nih. Insya Allah tahun ini. Jadi memang investor masih terus meminati untuk membuka cabang dengan nama sederhana ini ya? Banyak yang minat.
jangan takut bila menombak, ya. Kita harus berani, harus nekat,